sudah ada tapi tidak terlalu kelihatan. Ada yang tidak ada sama sekali ya. Jadi ini saya kira perlu diperhatikan ya. Tiga catatan penting yang harus Anda perhatikan ya. Kemudian berikutnya catatan lagi yang ingin saya sampaikan teman-teman. Menurut saya usahakan jangan terlalu bertele-tele ya. Jadi oke, dimulai dari yang umum nggak apa-apa. Paragraf 1 kita mulai bicara tentang hal yang umum. Misalnya perbankan syariah ya bicara yang perbankan syariah, tapi umum. Tapi jangan terlalu melebar juga. Jadi misalnya sampean bicara tentang mergernya bank syariah, Anda langsung cerita saja tentang bank syariah, asetnya berapa. Nah, karena aset yang stagnan itu maka muncul gagasan merger. Nah, misalnya ya. Nah, merger nanti sampean ceritakan perkembangannya perbankan syariah bagaimana, itu boleh ya. Nah, tapi jangan terlalu panjang bertele-tele juga. Ya kira-kira latar belakang itu ya kira-kira maksimal 8 halaman lah ya, maksimal ya 5 halaman itu udah cukup lah ya, udah cukup. Yang penting tadi saya sampaikan yang penting latar belakang itu menunjukkan bahwa ada riset gap yang di penelitian ini sehingga Anda mengambil itu sebagai topik riset ya. Nah, ini saya kira yang ingin saya sampaikan singkat terhadap terhadap latar belakang ya. Kemudian kalau rumusan masalah, saya kira teman-teman tidak ada masalah ya. Rumusan masalah itu clear saya kira, karena tinggal untuk bagaimana pengaruh kayak itu kan nggak masalah ya. Hanya menjabarkan apa yang menjadi kegelisahan saudara sehingga itu menjadi sebuah pertanyaan penelitian ya, menjadi rumusan masalah dalam penelitian Anda. Nah, pagi ini saya ingin sharing terkait dengan literatur review ya, literatur review. Oke, terkait dengan literatur review teman-teman, oke, pertanyaannya adalah how should I structure literature review? Ya, jadi ini tentang literature review. A good literature review will always have logical structure. Ya, jadi literature review itu selalu punya struktur logisnya. This means that the different section and subsection of the literature review are logically linked to one another. Paham ya? Jadi literatur review itu pasti punya logika tersendiri. Maka yang namanya literatur review antara bab literatur review dengan subbab literatur review yang Anda buat itu harus ada hubungannya gitu ya. Jadi ada link, logically link to one another ya. In another word, the one section naturally flow into the next. Nah, jadi literatur review itu tentu berhubungan. Nah, saya lihat skripsi yang disusun itu kadang-kadang secara logika itu nggak nyambung. Ya. Nah, maka kita harus mulai mempelajari itu bagaimana membuat literatur review yang bagus ya. Oke, kemudian how should I go about to synthesize information? Ya, jadi literatur review itu ada namanya synthesize information. Jadi kita mensintesa sebuah informasi, ya. Kemudian synthesizing definition, synthesizing opposing viewpoint on specific issue, ya. Kemudian berikutnya sebentar ini kok. Bentar ya. Oke, ini satu gambaran teman-teman. Pentingnya literatur review ya, pentingnya literatur review. Literatur review di sini, literatur review consists of investigation of your research topic via process of systematic review, which include step one, identifying the keyword used for searching the existing literature, followed by evaluating search result,
all the while documenting your finding. Jadi kemudian literatur review refine your research problem, ya, as define, ya, refine your research problem. Kemudian literatur review juga inform your research design, framework and hypothesis development, operationalization, data collection, data analysis, ya. Nah, teman-teman, yang ingin saya sampaikan, literatur review ini sangat-sangat powerful. Kenapa? Karena literatur review ini satu berkaitan dengan bagaimana proses Anda menemukan topik yang berkaitan dengan interest Anda. Sampai misalnya tertarik meneliti tentang merger. Nah, maka literatur review ini wajib Anda lakukan dengan apa? Dengan cara membaca paper-paper yang berkaitan dengan literatur review. Nah, teman-teman, saya mewajibkan kepada teman-teman dalam menulis proposal skripsi ini, literatur review yang Anda buat minimal adalah 15 jurnal nasional, tolong dicatat, 15 jurnal nasional dan 15 jurnal internasional. Ya. Jadi ada 15 national journal, ada 15 international journal. Umi, airnya penuh. Nah, itu Anda buat ya, Anda buat literatur review ya. Anda buat literatur review atau telah pustaka. Ya. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, literatur review itu juga penting, teman-teman. Kenapa? Misalnya begini, Anda mengalami kebingungan. Penelitian saya ini kira-kira datanya dari mana ya? Itu gampang carinya. Anda cukup baca literatur review, Anda baca jurnal terdahulu, tesis terdahulu, skripsi terdahulu, atau disertasi terdahulu. Anda lihat di bagian metodologi. Mesti ditulis sama penelitinya. Data ini saya peroleh dari mana? Nah, dari mana itulah Anda bisa meniru. Kalau dia bisa peroleh data itu dari sumber misalnya Bank Indonesia, mestinya Anda juga bisa mendapatkan data itu. Ya. Jadi itulah pentingnya kenapa kita harus membaca literatur review. Untuk mengetahui banyak hal. Ya, riset design, termasuk riset design penelitian. Jadi salah satu karakteristik riset itu, teman-teman, dikatakan ilmiah itu apa? Bisa diulangi. Ya. Riset itu harus bisa diulangi oleh orang lain. Kalau riset nggak bisa diulangi oleh orang lain, itu namanya bukan riset, tapi wahyu. Ya. Wahyu, misalnya menghidupkan orang mati, Nabi Isa. Oh, kamu nggak bisa niru. Tapi kalau riset bisa ditiru. Riset itu syaratnya harus bisa ditiru oleh orang lain. Ya, itu baru dikatakan ilmiah. Riset ilmiah itu bisa ditiru oleh orang. Kalau namanya wahyu ya rotok gak mampu ilmiah lah ya. Karena dia sudah di luar kendali kita. Itu ada kekuatan super yang di balik itu kan. Nabi Ibrahim misalnya bisa menghidupkan burung gitu ya. Gimana caranya itu? Raiso lah ya. Nah, itu enggak riset. Tapi kalau riset bisa diulangi oleh orang lain ya. Mas Mas Ramadan bisa mengulangi penelitian itu ya. Nah, itu karakteristik daripada riset ya. Atau Ami bisa mengulangi itu ya. Nah, itu penting. Bagaimana riset biar bisa diulangi oleh orang lain? Maka metodologi harus diceritakan. Maka teman-teman, kenapa metode penelitian itu harus diceritakan, harus dijelaskan. Jenis penelitian ini apa, metode penelitiannya pakai apa, alat analisisnya pakai apa, datanya dari mana, sampelnya apa, jumlah sampelnya berapa, populasinya siapa, ya, cara mengambil sampelnya pun diceritakan. Kenapa?
biar para peneliti berikutnya bisa mengulangi penelitian itu. Untuk apa? Untuk dibuktikan kembali benar nggak penelitian dia itu. Begitu ya. Nah, ini pentingnya kita membaca literatur review untuk apa? Untuk mendapatkan informasi tentang desain penelitian. Ya. Nah, selain itu teman-teman, namanya literatur review itu juga sangat penting untuk apa? Untuk membuat hipotesis. Hipotesis ya. Teman-teman, saya sampaikan sekarang. Ketika Anda menyusun literatur review ya, menyusun literatur review, usahakan pertama dimulai dengan grand theory dulu. Ya, catat ya. Pertama, yang Anda tuliskan apa, Pak? Grand theory dulu. Ya, dimulai dengan grand theory dulu. Ya. Caranya bagaimana? Misalnya begini, kalau saya nggak salah, Ami beberapa minggu yang lalu saya sudah share bab 2 ya. Contoh bab 2 ya, sudah ya, yang punya saya ya. Iya Pak, sudah ada. Iya. Nah, kalau punya saya itu teman-teman, saya menggunakan pola yang begini. Jadi misalnya di penelitian saya ada beberapa elemen. Satu, elemen tentang ESG, Environmental, Social, and Governance, elemen 1. Elemen kedua, elemen syariah screening, elemen kedua. Elemen ketiga, elemen saya lupa ya. Tapi misalnya ada 2 elemen ya, elemen ESG dan elemen syariah screening. Maka ESG itu ada teorinya, syariah screening juga ada teorinya. Nah, maka saya menggunakan pola. Satu, saya bahas tentang ESG dulu. Teori ESG itu apa sih? Nah, teorinya apa? Definisinya ya, definisinya apa, bla bla saya jelaskan. Terus kemudian yang kedua, saya ceritakan tentang penelitian terdahulu yang membahas tentang ESG. Jadi penelitian terdahulu saya bahas di situ, saya jabarkan di situ. Setelah itu yang ketiga saya jelaskan teori yang mendasari ESG ini apa. Oh, ternyata teori stakeholder atau stakeholder teori. Jadi teman-teman, ini dalam literatur review itu wajib ada ya. Satu, definisi. Jadi misalnya sampai menceritakan tentang merger, teori merger, definisi merger itu harus Anda ceritakan. Yang kedua, riset yang berhubungan dengan merger itu Anda tuliskan. Yang ketiga adalah berkaitan dengan teori besarnya apa. Kalau saya pakai teori, misalnya teori stakeholder. Mungkin Anda pakai teori signaling, asymmetric information theory, pakai agensi teori ya. Nah, kayak gini harus Anda kuasai ya dalam merumuskan literatur review. Ya. Nah, berikutnya adalah yang lain lagi teman-teman. Ketika Anda membuat, jadi dimulai dulu ya, ada teori sudah dibahas, ya, kemudian penelitian terdahulu. Nah, ketika menjabarkan penelitian terdahulu, teman-teman, menjabarkan penelitian terdahulu itu ada banyak style, atau banyak model, atau banyak gaya, ya. Bisa Anda ceritakan satu-satu, atau bisa juga versi ringkas. Kalau skripsi di UIN atau di beberapa kampus rata-rata menggunakan model satu-satu diceritakan. Misalnya penelitiannya Ahmad tahun 2013 dengan judul bla 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 bla, mengambil riset di mana objeknya menemukan bahwa bla 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 titik. Berikutnya paragraf kedua, sementara penelitian yang lain dilakukan oleh ini menemukan begini. Nah, itu model yang sebenarnya saya tidak terlalu suka. Saya lebih suka model yang synthesize. Sintesis itu apa? Ada banyak penelitian, kita cek, kita kelompokkan. Jadi banyak penelitian tuh. Ada yang penelitian banyak orang ya. Ada yang kita kelompokkan. Oh, ini kelompok yang hasilnya sama. Ini hasilnya yang berbeda. Nah, ketika sudah kita sintesiskan itu, kemudian kita menjabarkannya lebih enak. Misalnya kita mengatakan begini. Variabel penelitiannya apa ya? Terkait dengan apakah misalnya ya, apakah merger berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Penelitian Ahmad, Anton, Andi menemukan hubungannya positif. Ya, tapi penelitian yang lain menemukan hubungannya tidak positif. Nah, itu versi yang lain. Tetapi kalau Anda mau menggunakan versi yang umum di UIN yang lebih gampang, itu pun tidak apa-apa menurut saya ya. Jadi, itu untuk literatur review. Nah, setelah literatur review Anda lakukan, teori Anda ceritakan, berikutnya adalah hipotesis. Ya, hipotesis itu bagian setelah pustaka atau literatur review. Nah, di hipotesis teman-teman, perhatikan,
hipotesis itu harus minimal terdiri dari 3 hal pokok. Ketika Anda menjabarkan hipotesis, ketika Anda mau membuat hipotesis, maka sebentar, hipotesis itu apa sih? Hipotesis apa kira-kira? Dugaan sementara itu, Pak. Ya, hipotesis itu dugaan sementara. Dugaan sementara dari hasil penelitian yang Anda lakukan. Kenapa Pak kok saya harus menduga sementara? Karena dalam riset ekonomi, itu Anda sudah punya dugaan terhadap hasil. Dari mana saya bisa menduga hasil? Satu adalah dari teori, ya, satu adalah teori. Yang kedua dari penelitian terdahulu. Yang ketiga adalah dari logika kita. Logika kita itu juga bekerja untuk merumuskan hipotesis. Ya, jadi minimal teman-teman ada 3 komponen yang harus Anda singgung sebelum Anda membuat hipotesis. Hipotesis maksudnya itu misalnya Anda mengatakan variabel X1 berpengaruh positif terhadap variabel Y. Bagaimana kita bisa mengatakan menduga bahwa ada hubungan positif? Karena satu teorinya bilang begitu, Pak. Teori ceritakan, teori ini mengatakan begini. Penelitian terdahulu, ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh siapa? Menemukan ternyata hubungannya positif juga. Logika Anda bekerja di situ, ya logikanya begini, ceritakan. Nah, berdasarkan kepada argumentasi di atas, maka penelitian ini membuat hipotesis, titik 2, variabel X1 berpengaruh positif terhadap variabel Y. Jadi itu hipotesis ya, jangan sampai kurang. Hipotesis minimal Anda susun berdasarkan 3 hal. Minimal harus ada semua. Saya tidak mau kalau nggak ada semua. Dan perhatikan teman-teman, ketika Anda menyinggung penelitian terdahulu untuk membuat hipotesis, jangan satu penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu kan banyak. Anda refer banyak tuh. Penelitian si A, B, C, D menemukan bahwa variabel X1 berpengaruh positif. Jangan cuma penelitiannya Anton menemukan hubungannya positif. Emang yang meneliti tentang itu hanya Anton, kan banyak orang. Nah, ada yang lebih parah lagi. Di literatur review, di telah pustaka, dia punya banyak penelitian terdahulu, tapi di hipotesis nggak ada satupun yang disinggung. Ini namanya ngawur. Jadi nggak ada. Jadi begini ya teman-teman ya. Literatur review itu nanti, jadi ketika Anda membuat telah pustaka, itu nanti di latar belakang atau di bab 1 Anda singgung, di teori Anda singgung, di hipotesis nanti juga Anda singgung. Kenapa? Karena penelitian terdahulu itu Anda gunakan untuk menyusun hipotesis. Nanti di temuan juga Anda singgung kembali. Di finding, riset finding atau di temuan hasil penelitian Anda singgung lagi. Apa cara menyinggungnya bagaimana? Ya tinggal dikonfirmasi apakah temuan Anda mengkonfirmasi penelitian terdahulu atau bertentangan dengan penelitian terdahulu. Jadi itu tetap disinggung terus ya, namanya telah pustaka itu disinggung terus ya. Nah, ini penting ya saya sampaikan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, literatur review itu juga identifying the keyword ya untuk meneruskan research question. Searching the existing literature review. Lah, searching existing literature review itu penting untuk apa? Sebagai preview studies. Preview studies ini penting untuk apa? Untuk menyusun konsep, untuk melihat teori, untuk melihat metode penelitian. Ini penting untuk apa? 3 hal ini, konsep, teori, metode, penting untuk membuat riset desain Anda. Ya. Nah, gitu ya. Nah, teman-teman, saya juga ingin menyampaikan, preview studies might be conceptual, empirical. Ya. Jadi yang namanya penelitian terdahulu, teman-teman, itu kemungkinannya bisa riset konseptual, bisa riset empiris. Riset konseptual itu
di bab 2 disertasi yang saya tulis, teman-teman, itu ada. Jadi yang namanya orang riset itu mesti ada juga yang kualitatif. Artinya apa? Konseptual. Dia membahas konsep, tidak hanya menguji data. Nah, itu juga harus Anda cari, ya. Anda cari begitu, ya. Nah, ini literatur review, bisa konseptual, bisa empirical, ya. Nah, ini penting. Kemudian yang ketiga, literatur review juga berkaitan dengan evaluating search result for relevance, quality, gap, consensus, or disagreement. Tadi yang saya singgung ya. Jadi namanya kita melihat penelitian terdahulu itu untuk melihat apa? Ada gap penelitian enggak? Relevan enggak? Berkualitas enggak penelitian itu? Ada konsensus atau disagreement enggak di penelitian-penelitian yang terdahulu itu? Nah, ini penting untuk membahas, untuk untuk Anda sajikan di bab 1. Ya, ada disagreement. Oh iya Pak, ada banyak penelitian terdahulu yang membahas tentang merger. Tetapi hasilnya masih ada disagreement. Belum adanya konsensus. Masih ada still inconclusiveness result. Nah, maka karena ada kondisi seperti ini, maka Anda sebagai peneliti meneliti itu, ya. Nah, ini ya. Ya. Nah, ini penting ya, saya sampaikan ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Gak ada pertanyaan? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, ya, saya kira kita akhiri, kita cukupkan, ya. Minggu depan kita lanjutkan, kita membahas tentang metodologi penelitian, ya, riset metode, ya, data collection, kemudian alat analisis, kita diskusikan minggu depan, ya. Saya kira itu pertemuan singkat kita pada pagi hari ini. Saya minta teman-teman mulai merevisi bab literatur review-nya ya. Perhatikan, saya baca literatur review yang Anda buat rata-rata hanya sekitar 10 penelitian terdahulu ya, ditambah ya. Saya meminta minimal 30. Ya, 30. Bagaimana Pak cara menyajikan literatur review? Anda baca contoh yang sudah saya berikan. Jadi begini teman-teman, saya ingin mengatakan yang namanya mata kuliah metodologi penelitian itu nggak cukup hanya dengan diterangkan. Tapi Anda harus membaca contoh, mencontoh karya orang, kemudian itu Anda lakukan untuk karya Anda sendiri. Oh, membuat telah pustaka itu gini tuh modelnya. Nah, itu Anda contoh. Jadi nggak cukup tak jelaskan, ini modelnya begini. Makanya problem di dosen itu teman-teman, saya sampaikan ya. Problem di dosen itu adalah kebanyakan pelatihan menulis, tapi tidak pernah menulis. Ya, jadi nulis itu tidak hanya cukup dibuat pelatihan. Ya. Mbok dilatih sampai 100 kali ya nggak akan keluar tulisannya kalau nggak nulis ya. Nah, maka yang paling penting praktek. Anda lihat karya tulisan saya yang sudah saya share, contoh disertasi yang saya share, Anda contoh ya. Saya share, Anda contoh. Oh, latar belakangnya modelnya begini ya, punya Pak Koyong ya. Oh, rumuskan masalahnya modelnya begini ya. Oh, model literatur review-nya begini ya, bab 2-nya ya. Itu Anda contoh. Paling gampang itu nyontoh. Nyontoh modele, bukan memplagiasi, bukan. Contoh formatnya, oh gayanya begini toh. Gaya dalam menulis literatur review begini. Gaya dalam membuat telah pustaka begini toh. Nah, itu Anda contoh ya, Anda contoh begitu ya. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya teman-teman, Mbak Ami, Mbak Liza Diana, Mbak Nur, Milenia, Yeni, ya, Nafiah, Halim, Fatur Rahman, Fatur Khair, Pipit, Aziza, Syafiq Hashim, Syarifah, ya, Nafis, Dian, ya, kemudian Mas
Akhyar, ya, Muhammad, Vidya, Febrian, Aisyah, Altaf, dan Afifah. Ini yang baru masuk ini ada Ibnu Mubarak dan Fadil Alif. Ya, saya kira cukup. Ya, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Ya, saya minta mulai diedit ya, bab 2-nya mulai diedit sehingga selesai mata kuliah ini teman-teman proposalnya sudah betul-betul siap ya. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Dibaca dan dicontoh ya, dibaca dan dicontoh, replikasi ya. Ya, baik, kita ketemu lagi minggu depan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya end ya. Iya, Pak.